tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Suara Tian Yunzi perlahan menyebar ke seluruh area saat dia bercerita tentang bagaimana dia mengolah dao. Saat ini keadaan di sekitarnya menjadi sunyi, bahkan Penatua Sun dari aliansi kultivasi pun terdiam dan menampakkan ekspresi tak berdaya. Di antara para kultivator di sekitarnya, ada salah satu orang yang bertanya, "Senior Tian Yunzi, apa langkah ketiga dalam mengolah dao?" Orang ini mengenakan jubah hitam dan tidak ada seorang pun dalam jarak 100 kaki darinya. Di sekitarnya juga ada aura iblis yang mengelilinginya. Ada bekas luka yang mengerikan di wajahnya yang membentang dari antara alisnya hingga ke leher. Tian Yunzi segera menatap orang itu dan berkata, "Langkah ketiga adalah ranah sejati dari kata dao. Berkultivasi selama bertahun-tahun hanya untuk dao. Begitu seseorang mencapai dao, maka kultivasi mereka akan mencapai tahap yang tak terbayangkan. Namun mengenai cara berkultivasi ke tahap itu, orang tua ini tidak tahu. Dao orang tua ini adalah takdir surgawi. Jika takdir surga menghendakinya, maka semuanya akan berhasil. Jika takdir belum tiba, maka semuanya akan menjadi debu dan akan menghilang." Seketika suasana kembali hening. Wang Lin menampakkan ekspresi berpikir saat dia dengan seksama memahami kata-kata Tian Yunzi. Mengolah dao memiliki 3 langkah. Aku bahkan belum menyelesaikan langkah pertama, dan langkah selanjutnya akan semakin sulit. Orang mengatakan bahwa kultivasi adalah hal yang menentang surga, maka mereka juga dianggap tidak salah. Wang Lin mulai berpikir lagi dan ekspresinya terlihat lebih serius. Jika bahkan guru tidak mengetahui jalan menuju langkah ketiga, apakah langkah ketiga ini memang ada? Segera tatapan Tian Yunzi menyapu Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan tatapannya bertemu dengan tatapan Tian Yunzi. Seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Wang Lin. Kemudian dia tersenyum lembut padanya dan bertanya, "Wang Lin, apakah kamu punya pertanyaan?" Setelah Tian Yunzi mengatakan ini, semua kultivator di sekitarnya langsung mengunci pandangan mereka pada Wang Lin, terutama para murid dari 6 divisi lainnya. Harus dikatakan bahwa dalam situasi ini, apabila seorang master mengajukan pertanyaan secara pribadi, maka itu dianggap suatu kehormatan besar. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, "Guru, murid memang memiliki sesuatu yang tidak dipahami." Tian Yunzi mengusap jenggot putihnya sambil mengangguk dan tersenyum. "Coba katakan, aku akan mendengarnya." Murid memiliki pertanyaan tentang frasa mengolah dao. Kami para kultivator sering mengatakan mengolah dao dan mengolah kebenaran. Guru hanya menjelaskan tentang mengolah dao. Tetapi bagaimana dengan mengolah kebenaran? Mungkinkah kedua ungkapan itu hanya muncul begitu saja? Tian Yunzi langsung tersenyum tipis dan memperlihatkan ekspresi kagum. Bahkan Penatua Sun dari aliansi kultivasi pun tersenyum dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Para dewa telah tiada. Cara berkultivasi berasal dari zaman kuno. Saat itu alam surgawi adalah tanah suci untuk para kultivator. Beginilah asal mula kultivasi surgawi. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sumber dari segalanya. Setelah alam surgawi dihancurkan, para kultivatornya hanyalah pohon tanpa akar, seperti tunawisma dan terpaksa hanyut. Pada saat itu, penanaman surga telah kehilangan maknanya, dan pada saat yang sama, kebenaran menjadi inti dari kultivasi. Dikatakan bahwa memupuk kebenaran juga berarti mengultivasi diri sendiri. Dan sekarang, baik hal-hal yang mengolah dao maupun kebenaran sudah berlalu. Yang kita kejar sekarang adalah kultivasi.
tetapi jalan ini bukanlah jalan surga. Suara Tian Yunzi terdengar perlahan dan ketika sampai di titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Para kultivator di sekitarnya tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai berdebat. Fakta bahwa orang-orang merasa telah mengolah dao, namun pada kenyataannya mereka tidak mengolah dao surga yang menyebabkan kegemparan besar. Ini sepertinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tian Yunzi sebelumnya. Pada saat ini, banyak pertanyaan yang muncul di antara para kultivator. Namun pada saat ini, semua kultivator yang kuat memiliki ekspresi tenang dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mereka semua memahami kata-kata Tian Yunzi dan ada beberapa hal yang tidak boleh diucapkan dengan lantang karena akan menimbulkan masalah. Saat ini Penatua Sun dari aliansi kultivasi mengarutkan kening. Ia terbatu dan menatap Tian Yunzi. Dia segera tersenyum tipis dan melanjutkannya. Dao atau mengolah dao adalah dao yang mencari jalan menuju langkah ketiga. Karena tidak ada yang tahu, maka kita harus memutar jalan kita sendiri untuk mencapainya. Wang Lin, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Murid bertanya-tanya, apakah langkah ketiga itu memang benar-benar ada? Tian Yunzi langsung mendesah saat mendengarnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kenangan saat dia berkata, 30.000 tahun yang lalu, aku sama seperti dirimu. Aku bertanya-tanya, apakah langkah ketiga memang benar-benar ada? Sampai aku bertemu dengan dirinya. Penatua Sun jelas tahu siapa sosok yang dimaksudkan dia. Dan setelah mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi jelek. Dia mengungkapkan ekspresi kenangan, tetapi ada jejak ketakutan di matanya. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua kultivator menjadi diam. Hanya kultivator kuat yang mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Senior Tian Yunzi, siapa dia? Teman lama Tian Yunzi, haruskah kamu menjelaskannya dengan jelas? Senior Tian Yunzi, apa yang terjadi? Semakin banyak pertanyaan tentang dia yang keluar dari sosok-sosok di sekitarnya. Ekspresi Penatua Sun tampak jelek saat dia berkata dengan nada yang berat. Cukup, Tian Yunzi, jangan membicarakan masalah ini lagi. Tian Yunzi memandang ke arah Penatua Sun dan tersenyum. Sebenarnya, aku sangat beruntung karena di masa paling membingungkan dalam hidupku dia muncul. Orang itu pasti telah mencapai langkah ketiga. Semua orang juga memiliki ekspresi yang sama dan mereka semua menatap Tian Yunzi sepanjang waktu. Sementara itu, Penatua Sun merenung sejenak lalu dia menghela nafas dan mengubah tangannya. Ya, sikapmu juga aneh. Jika kamu ingin menceritakannya, katakan saja. Tian Yunzi tersenyum lagi saat menatapnya. Selama bertahun-tahun aliansi kultivasi berdiri, mereka hanya pernah menderita satu kali, dan itu karena orang itu. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah kutemui yang telah mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Saat ini Tian Yunzi terus mengajarkan tentang Dao, namun hampir semua orang masih memikirkan tentang siapa dia yang dibicarakan olehnya. Namun Tian Yunzi terus mengajarkan Dao dan tidak pernah berbicara tentang dia lagi. Tak terasa pelajaran itu berlangsung selama 3 hari. Wang Lin juga mendengarkannya dengan seksama dan perlahan-lahan memperoleh sedikit pemahaman. Setelah orang tua ini mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali, aku akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Aku akan menunjukkan mantra surga tingkat menengah kepada semua orang. Mengenai apakah kalian dapat memahaminya, tergantung pada takdir kalian sendiri. Setelah Tian Yunzi berkata demikian, hampir semua orang menjadi sangat fokus.
Bahkan para kultivator kuat pun menjadi fokus. Beberapa orang yang tidak jauh lebih lemah dari Tian Yunzi juga sepenuhnya fokus untuk mendengarkannya. Harus dikatakan bahwa mantra surgawi tingkat rendah sangat langka, apalagi mantra surgawi tingkat menengah. Alasan mengapa begitu banyak orang datang ke perayaan ulang tahun Tian Yunzi selain akan mengajarkan Dao, dia juga akan mendemonstrasikan mantra surgawi. Tentu saja, hal ini menggoda hati setiap para kultivator. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan menatap Tian Yunzi dengan seksama. Bagaimanapun, Wang Lin belum pernah melihat mantra surgawi yang sebenarnya. Tepat saat semua orang menunggu Tian Yunzi untuk mendemonstrasikannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Terlihat ada sinar energi pedang mendekat dari jauh seperti meteor yang jatuh. Ketika para kultivator kuat menyadari hal ini, mereka segera berbalik dengan tenang. Energi pedang yang jumlahnya tak terbatas datang dari cakrawala. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu menutupi langit sepenuhnya. Itu juga menciptakan gelombang suara saat mereka mendekat. Wang Lin hanya pernah melihat ini sekali sebelumnya, dan itu terjadi di alam surgawi ketika wanita bergaun putih dari dalam pagoda terbangun dan memanggil semua pedang surgawi. Ekspresi Tian Yunzi masih normal saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini terlihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengeluarkan aura dingin saat mereka bergegas ke tempat ini. Orang tua Tian Yunzi, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahunmu? Sebuah suara arogan bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang-pedang terbang yang berterbangan di atas menyebar dan menampilkan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau. Meskipun dia tampak kurus, namun dia memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Ada 4 pedang ilusi yang berkedip-kedip di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, akan ada gemuruh yang menggelegar. Di bawahnya ada pedang ular yang mengeluarkan aura ganas. Ada warna darah yang sangat kental di permukaan pedang ular itu. Ling Tianhong menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memurnikan pedang tersebut, sehingga ketika orang melihatnya, hati mereka akan bergetar hebat. Wajah beberapa kultivator di sekitarnya menjadi pucat dan mereka mundur sekali lagi. Wang Lin menatap pedang ular, dan itu adalah pedang surgawi hujan kedua yang dicuri oleh Ling Tianhong di planet Tianyun. Baik dari segi kultivasi individu maupun kekuatan sekte mereka. Sekte pedang Daluo merupakan sekte yang menduduki peringkat kedua setelah sekte Tianming. Saat ini Ling Tianhong menunjukkan ekspresi muram di wajahnya yang kurus, sementara itu pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di belakangnya dan melepaskan gelombang himne pedang. Para murid keluar dan beri hormat pada senior Tian Yunzi. Setelah dia mengatakan ini, nyanyian pedang yang berasal dari pedang terbang di belakangnya menjadi lebih kuat. Akhirnya terjadi serangkaian ledakan saat pedang terbang berubah menjadi gas satu persatu. Saat ini awan kabut hijau terlihat menutupi area di belakang Ling Tianhong. Di saat yang sama, sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu di dalam kabut hijau ini. Ketika kabut hijau menghilang, tiba-tiba ada banyak murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianhong. Semua murid itu mengenakan jubah hitam, dan masing-masing membawa pedang kuno di punggung mereka. Tatapan mereka bagaikan kilat saat mereka menatap Tian Yunzi. Sekilas, Wang Lin menebak bahwa setidaknya ada 10.000 orang di belakang Ling Tianhong. Banyak sekali teman lama di sini. Bahkan Penatua Sun juga ada di sini. Tatapan Ling Tianhong menyapu semua orang. Mendengar ini, Penatua Sun tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahun sahabat lama Tian Yunzi?
Ling Tianho tertawa mendengarnya, lalu dia melihat ke arah Tian Yunzi dan tersenyum. Orang tua Tian Yunzi, ada apa? Apakah kamu tidak menyambutku? Lupakan saja, kamu datang di saat yang tepat. Aku akan menggunakanmu sebagai target demonstrasi mantra surgawi, agar semua kultivator di sini bisa melihatnya. Bagaimana? Mata Ling Tianho menjadi dingin dan dia tersenyum. Itu juga bagian dari niatku. Tian Yunzi tersenyum mendengarnya, lalu mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan berkata, rekan-rekan kultivator, mantra surgawi yang akan kugunakan adalah mantra surgawi kualitas sedang. Aku memperoleh mantra ini secara tidak sengaja di sebuah planet terpencil. Mantra ini disebut dengan mantra bimbingan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, aku menemukan bahwa mantra ini digunakan oleh orang-orang dari alam surgawi untuk memungkinkan kita para kultivator memasuki alam surgawi. Begitu mantra ini digunakan, mantra yang kuat akan turun, jadi harap perhatikan baik-baik. Ling Tianho langsung mendengus dingin saat menatap Tian Yunzi. Namun Tian Yunzi hanya tersenyum tipis saat tangan kanannya membentuk segel lain yang menciptakan cahaya merah. Dia juga mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain dan kemudian cahaya merah itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Ekspresi Tian Yunzi tenang saat dia menunjuk ke arah kehampaan. Kemudian cahaya merah di tangannya tiba-tiba terbang dan menyerbu ke cakrawala. Suara Tian Yunzi seakan datang dari kehampaan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit dan langit berubah menjadi merah. Terlihat awan bergejolak di langit merah seolah-olah ada seekor naga yang marah di dalamnya. Di bawah kekuatan tekanan surgawi ini, wajah banyak kultivator di sekitarnya menjadi pucat. Mereka segera mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Saat Wang Lin menatap langit, energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya energi spiritual surgawi logamnya yang tidak terpengaruh dan beroperasi dengan tenang seperti biasanya. Wang Lin segera mengirimkan perintah dan melepaskan energi spiritual surgawi logam ke dalam tubuhnya. Dia mengendalikan energi spiritual surgawi logam agar tidak menyentuh energi spiritual surgawi normal saat mengalir melalui tubuhnya. Setelah energi spiritual surgawi logam membuat satu siklus penuh, sebagian besar tubuhnya sudah stabil. Meski wajahnya masih pucat, dia mampu tetap berdiri tegak. Adapun Bai Wei, dia bertahan beberapa saat sebelum menghela nafas dan turun ke tanah untuk berkultivasi. Di seluruh divisi ungu, selain Wang Lin, hanya saudara keempat yang dengan tenang menatap langit. Tak ada satupun murid biasa dari divisi ungu yang mampu menahan tekanan itu. Jadi mereka juga mendarat di tanah. Bukan hanya divisi ungu, tetapi hampir semua murid biasa dari divisi lainnya juga mendarat di tanah. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang mampu bertahan di udara. Namun tidak ada satupun murid inti dari 6 divisi lainnya yang jatuh dari langit. Beberapa memiliki ekspresi seperti Wang Lin, tetapi mereka masih mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin kembali normal setelah energi spiritual surgawi logam menyelesaikan siklus ketiganya melalui tubuhnya. Saudara keempat menatapnya penuh arti, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba ada pedang yang bergerak dan ketika berhenti, pedang menunjuk ke lebih dari 10.000 murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianho. Ekspresi Ling Tianho terlihat menjadi suram tepat pada saat dia hendak melangkah maju. Tian Yunzi tersenyum tipis dan berkata, "Jalan menuju tujuan." Setelah dia mengatakan ini, gemuruh datang dari gumpalan awan di langit. Saat ini, seluruh langit tampak seperti telah dikoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Saat ini seluruh langit tampak seperti telah dikoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat dan memperlihatkan sebuah lubang raksasa.
Saat berikutnya, semburan cahaya 7 warna turun dari langit dan itu mengelilingi semua murid di belakang Ling Tianhou. Ratapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid sekte pedang Daluo. Sebaliknya, ketegangan itu digantikan dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan-lahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna itu berasal. Ling Tianhou langsung meraung saat pedang berbentuk ular di bawah kakinya melesat ke langit. Tian Yunzi tersenyum tipis melihatnya. Saat tangannya terbuka, pedang ular itu tiba-tiba melambat dan mulai berjuang serta melepaskan nyanyian pedang yang menggetarkan surga. Dalam sekejap, itu melayang di langit kemudian berubah menjadi binatang kilin raksasa. Setelah mendarat dengan keempat kakinya, kepalanya yang besar menatap ke arah Tian Yunzi sebelum menyerangnya. Pada saat binatang kilin muncul, suara gemuruh keluar dari bendera 1 miliar jiwa di dalam jiwa asal Wang Lin. Meskipun suaranya tidak keluar dari tubuhnya, namun kilin yang melompat ke arah Tian Yunzi tiba-tiba bergetar dan berhenti bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba menoleh lalu matanya menjadi sangat terang dan mulai mengamati kerumunan. Akan tetapi pada saat kilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan itu, Wang Lin telah mengaktifkan bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak kilin sehingga kilin milik Ling Tianhou tidak dapat menemukan apapun. Saat menyadari perubahan ini, Ling Tianhou langsung mengerutkan keningnya. Pada saat ini, dengan pedang ular dan binatang kilin yang berhenti, mantra surgawi kualitas menengah bimbingan surgawi segera melepaskan kekuatan penuhnya, dan semburan cahaya 7 warna keluar dari lubang di langit. Di saat yang sama, nyanyian alam menggema di balik awan. Ilusi ini mengenakan pakaian emas dan memancarkan energi spiritual surgawi yang sangat besar. Meskipun itu adalah ilusi, namun rasa tekanan surgawi terpancar dari tubuhnya. Saat melayang di langit, dia melihat ke bawah dan menatap lebih dari 10.000 murid sekte pedang Daluo. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi suara yang kuat menggema di langit. Aku adalah tubuh ilusi dari utusan abadi alam surgawi. Aku di sini untuk membimbing para kultivator alam bawah. Sosok ilusi mengucapkan kata-kata ini berulang kali, kemudian dia mengangkat tangannya dan menggerakkannya. Pada saat ini, ruang di mana murid-murid sekte pedang Daluo melayang langsung bergetar dan ditutup oleh cahaya keemasan. Pemandangan ini membuat seluruh penonton di sekitarnya langsung terkejut. Bahkan semua kultivator kuat juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Alam surgawi sudah hancur. Jadi mengapa mantra bimbingan surgawi masih bisa memanggil seorang jenderal surgawi sebagai pemandu? Jika orang-orang itu benar-benar dibawa pergi, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan dibawa ke alam surgawi yang rusak? Atau ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh seorang kultivator? Berbagai pertanyaan muncul dalam hati para kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, Tian Yunzi tiba-tiba menjadi jauh lebih misterius di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mantra surgawi berkualitas sedang ditemukan oleh Tian Yunzi di planet yang sepi? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Tepat pada saat mereka sedang berpikir, wajah Ling Tianhou menjadi sangat muram dan dia berteriak, "Orang tua Tian Yunzi, aku membawa murid-muridku ke sini untuk memberi selamat kepadamu. Tetapi kamu malah menjebak mereka. Apa maksudnya ini?" Dia menggerakkan tangannya dan pedang ular itu terbang kembali ke jangkauannya. Dia menyerah untuk mencoba menghentikan mantranya dan ingin melihat dengan seksama apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Tian Yunzi. Namun ekspresi Tian Yunzi masih terlihat tetap sama. Bukankah membiarkan murid-muridmu merasakan seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan adalah hal yang baik? Saat mereka berdua berbicara, lebih dari 10.000 murid sekte pedang Daluo terbang menuju lubang di langit tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka, dan mereka akhirnya menghilang satu persatu. Saat ini, ekspresi Ling Tianhou masih suram dan menatap dingin ke arah Tian Yunzi.
Baru setelah murid terakhir Sekte Pedang Daluo menghilang ke dalam lubang, pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Meskipun mantra surgawi kualitas sedang ini tidak memiliki kekuatan serangan, namun mantra ini masih dapat mengusir orang-orang bahkan setelah alam surgawi runtuh. Mengenai kemana mereka akan dikirim, aku pun tidak tahu. Tian Yunzi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tersenyum lembut. "Kamu!" Ling Tianho langsung menatap tajam ke arah Tian Yunzi dan wajahnya menjadi semakin muram. Tian Yunzi segera memandang Ling Tianho dan tersenyum. "Saudara Ling tidak perlu khawatir. Dalam waktu 3 hari, semua muridmu akan muncul kembali di sini. Pada saat itu kamu harus membiarkan orang tua ini meminjam beberapa orang untuk ditanyai. Aku ingin melihat kemana tepatnya mereka pergi dan apa yang mereka lihat." Mendengar ini, Ling Tianho merenung sejenak, lalu dia mendengus dingin dan tidak berkata apapun lagi. Dia tahu betul bahwa Tian Yunzi tidak akan bertindak melawan murid-muridnya secara pribadi dalam situasi seperti ini. Atau dia akan kehilangan semua rasa hormat yang dimilikinya. Jika Tian Yunzi berkata mereka akan kembali dalam waktu 3 hari, maka mereka akan kembali. Sepertinya Tian Yunzi melakukan semua ini untuk membuat Ling Tianho terlihat buruk. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih berbakat menatap ke langit lalu memikirkan sesuatu dan hanya sedikit yang diam-diam meniru mantra surgawi. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mulai merenung. Mantra surgawi kualitas menengah ini sangat misterius baginya dan mustahil mempelajarinya hanya dengan satu demonstrasi. Namun hal itu membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mantra surgawi. Adegan yang diciptakan oleh mantra bimbingan surgawi jelas tidak diciptakan oleh Tian Yunzi. Sebenarnya, mantra ini adalah keberadaan yang abadi. Seseorang hanya memerlukan metode untuk membukanya dan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa pergi orang yang ingin mereka bimbing ke alam surgawi. Setelah Tian Yunzi mendemonstrasikan mantra ini, dia tidak mengumumkan bahwa sesi pengajaran Dao ini telah berakhir. Sebaliknya, matanya menunjukkan cahaya misterius dan dia berkata perlahan, "Hari ini, selain merayakan ulang tahunku, aku juga ingin rekan-rekan kultivator menjadi saksi. Aku memiliki total 7 divisi murid, dan hanya divisi kuning serta ungu yang tidak memiliki seorang pun yang menyandang gelar murid sejati. Hari ini adalah saat murid sejati dari kedua divisi itu akan dipilih." Setelah dia mengatakan ini, tatapan para kultivator di sekitarnya beralih ke divisi kuning dan ungu. Namun kebanyakan dari mereka melihat ke divisi kuning dan tidak banyak yang melihat ke arah divisi ungu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa divisi ungu terlalu lemah. Sebelumnya, saudara ketiga dari divisi kuning menyandang gelar murid sejati. Namun 30 tahun yang lalu dia menghilang dalam perjalanannya keluar sekte dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat ini ke-6 orang divisi kuning memiliki ekspresi setenang kolam air tanpa riak apapun. Wanita parubaya yang berdiri di ujung barisan berjalan ke depan dan dengan hormat berkata kepada Tian Yunzi. Setelah dia mengatakan itu, murid divisi kuning lainnya juga keluar dan menyerah hingga hanya tersisa 2 orang. Dari 2 orang yang tersisa, Wang Lin hanya memiliki sedikit kesan terhadap salah satu dari mereka. Dia adalah Kun Pengji yang mendapatkan hadiah pedang dari Tian Yunzi sebelumnya. Di samping Kun Pengji ada seorang lelaki tua yang berdiri. Wajah orang ini dipenuhi kerutan dan dia tampak sangat tidak normal. Meskipun dia mengenakan jubah kuning, namun dia tetap tampak seperti monyet kurus. Dia adalah Yun Daozi, murid tertua di divisi kuning, dan dia memegang gelar murid sejati selama 800 tahun sebelum saudara ketiga mereka mengambilnya.
Namun orang ini tidak memiliki semangat bersaing, jadi dia menjalani kehidupan yang tanpa beban. Pada saat ini dia melihat ke arah Tian Yunzi lalu mengambil satu langkah ke depan dan dengan hormat berkata, "Murid juga menyerah. Orang yang paling cocok untuk menerima gelar murid sejati untuk divisi kuning adalah saudara kedua yang telah menerima harta surgawi dari guru." Tian Yunzi menatap Yun Daozi dengan penuh arti. Tatapan ini menyebabkan Yun Daozi segera menundukkan kepalanya dan tetap diam. Kemudian Tian Yunzi berteriak, "Kun Pengji, murid ada di sini." Tubuh Kun Pengji bergetar saat dia dengan cepat berjalan maju beberapa langkah dan berdiri tegak. "Kamu adalah murid sejati divisi kuning. Jika kamu dapat mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, aku akan mengajarkanmu mantra surgawi berkualitas rendah. 7 murid sekte Tianming bukanlah orang biasa. Mereka adalah simbol sekte Tianmingku dan merupakan murid sejati sekte. Bisakah kamu mempertahankan gelar ini dengan baik?" Saat ini suara Tian Yunzi dipenuhi dengan keagungan. Para kultivator di sekitarnya tidak banyak bereaksi, tetapi mulut Ding Tianho bergerak. Dia memperlihatkan ekspresi jijik seolah-olah dia berkata. Kun Pengji segera berlutut di udara dan bersujud kepada Tian Yunzi. "Murid akan mengingat kata-kata guru." Tian Yunzi segera mengangguk lalu menunjuk ke titik di antara kedua alisnya. Terlihat cahaya kuning muncul yang menyebabkan mata Tian Yunzi menjadi sangat terang. Tak lama kemudian, kristal kuning muncul di tangannya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.